Baik, kita langsung saja membahas mulai yang menjadi triggernya adalah nyanyian Bang Miko Kamal di Pilkada Kota Padang. Nah, ini sebelumnya sudah menjadi perbincangan hangat kita dalam 4 hari terakhir terkait dengan nyanyian ini. Saya langsung mulai dari Bang Miko. Bang Miko, ini apakah benar-benar langsung, ya kita sudah sama-sama mengetahui, tentunya tidak terlalu kita flashback lagi soal pidato politik Bang Miko, tapi kita langsung pertegas poinnya. 200 juta, 500 juta itu secara eksplisit atau secara tegas diminta oleh partai politik tersebut, yang Bang Miko coba mendaftar dari 6 partai politik yang ada di Kota Padang, tapi 1 batal. Terima kasih Nasrian. Bukan 200 tapi 500, kemudian 300 paling sedikit, bisa jadi 400, bisa jadi 500, bahkan bisa jadi 1 miliar, nah, katanya begitu. Jadi saya harus perlurus dulu apa yang Nasrian katakan. Bahkan ada sampai 1 miliar juga. Iya, yang itu disampaikan secara langsung berhadapan dengan Bang Miko oleh pengurusnya? Disampaikan. Jadi yang pertama dulu soal 500. Soal 500 itu sebelum ada satu sesi yang harus saya ikuti itu, saya dipanggil ke kantor. Kemudian saya dengar kemudian juga beberapa teman-teman itu, bakal calon itu juga dipanggil untuk mendengarkan hal yang sama. Mereka bilang kira-kira begini katanya, Abang, kalau untuk mendapatkan rekomendasi itu harus membayar deposit. Deposit berapa nilainya? 500. 500 apa? Saya ulang lagi, 500 apa? 500 juta Bang. Oh 500 juta. Oh iya. Udah sanggup, anggap aja, oh 500 juta. Gitu. Waktu memberitahu ada semacam biaya untuk mendapatkan, ini bahasanya biaya untuk mendapatkan mendapatkan rekomendasi. Itu rekomendasi harus, itu secara tegas untuk mendapatkan rekomendasi harus bayar dulu. Harus bayar dulu. Gitu. Karena apa? Karena gini, saya masih ingat juga. Dia bilang saya itu gelombang keberapa saya lupa, tapi sebelumnya sudah ada gelombang yang melakukan sesi yang sama gitu. Nah, saya kayaknya gelombang terakhir saya. Sepertinya ada kesalahan yang gelombang sebelumnya itu ini kami tidak sampaikan sehingga kemudian tidak dapat rekomendasi. Nah, oleh karena itu ini kami bilang ke Abang, untuk mendapatkan itu mesti Abang siapkan deposit 500 juta gitu. Dan deposit itu nanti akan dikembalikan jika kalah, lalu kemudian dipotong dengan biaya operasional gitu. Itu persis katanya. Baik, saat memberitahu itu pertemuannya itu formal atau informal, Abang diundang khusus untuk menyampaikan itu saja? Saya diundang memang di telepon, lalu kemudian ketika saya datang, saya juga masih ingat ada bakal calon lain yang masih di dalam, kemudian saya balik lagi, saya nggak enak ketemu dengan yang sebelum saya itu, kemudian saya balik lagi ke situ, saya sendiri. Kemudian kalau formal informal saya nggak ngerti juga, tapi yang jelas di dalam ruangan itu banyak orang, kemudian ada yang ngerokok. Mungkin kalau formal nggak boleh ngerokok kali ya, tapi ada yang merokok sambil ngomong-ngomong gitu. Dan kemudian setelah saya itu datang lagi bakal calon yang lain gitu. Jadi sepertinya memang semuanya itu diundang ke kantor itu untuk menjelaskan hal yang sama. Baik, kalau sepengetahuan Bang Miko, undangan untuk seluruh bakal calon itu di hari yang sama? Yang gelombang saya soal ada biaya-biaya itu di hari yang sama, yang gelombang saya, ya. Di hari yang sama. Kalau setahu Bang Miko yang nomor urut berapa ini waktu itu dipanggil ya? Yang jelas yang saya pastikan itu ada 1 sebelum saya. Jadi bisa jadi sebelum itu ada lagi, tapi yang saya datang pertama kali tadi itu sudah ada yang lagi di dalam. Saya keluar dulu, saya lupa sholat atau apa, lalu kemudian saya datang lagi. Yang sebelumnya itu sudah nggak ada lagi, tapi setelah saya ada lagi. Saya selisih, saya keluar, kemudian yang setelah saya itu ketemu selisih di kantor itu, saya keluar kantor, kemudian yang baru itu masuk. Baik, waktu pemberitahuan soal ada dikenakan semacam biaya-biaya itu,
setelah prosesnya dilakukan atau fit and proper test sudah selesai dilakukan, atau sebelum fit and proper test justru sudah bicara soal biaya-biaya? Itu sebelum. Sebelum fit and proper test? Iya. Artinya belum tahu sebenarnya kualitas bakal calon ini berapa, kira-kira popularitas dan elektabilitasnya berapa, tapi sudah ditanyakan itu? Iya. Karena sepertinya itu belajar dari gelombang sebelumnya yang mereka tidak sampaikan, lalu kemudian ya karena belajar dari situ disampaikan ke saya, karena itu pelajaran, ya itu jangan terulang lagi gitu, makanya disampaikan itu ada deposit loh gitu. Baik, di dalam pidato politik dan konferensi pers Bang Miko, memang Bang Miko langsung di situ ya secara tegas menyebutkan Partai Gerindra dan PKB. Ya, Partai Gerindra, yang saya sebut itu Partai Gerindra ada uang pendaftaran, PKB ada uang pendaftaran, itu yang saya sebut. Yang uang pendaftarannya ya? Iya. Baik, kalau yang 3 lagi tidak ada uang pendaftaran, Tidak. kecuali kalau Demokrat ada uang pendaftaran tapi tidak dilanjutkan, tidak dibayar oleh Demokrat. Saya tidak bayar karena satu persoalannya waktu saya mendaftar itu dia tidak sebut ada biaya pendaftaran. Lalu kemudian ketika ada tim saya sudah menyerahkan formulir yang sudah diisi itu, mereka bilang ini bayar 7.500.000. Kemudian ada suratnya juga. Nah, terus saya mikir-mikir dengan tim, saya ada persoalan pribadi dengan rasanya. Ini mungkin saya GR juga, ada persoalan pribadi dengan rasa juga tidak akan lolos petinggi gitu itu, ya? nggak akan lolos, ngapain 7.500.000 itu harus dibayar gitu kan. Kemudian habis-habis waktu juga, dan tim saya menyerahkan formulir itu, ditinggalkan, tapi benar kemudian saya tidak dilanjutkan untuk proses selanjutnya gitu. Saya dengar beberapa teman-teman yang lain dilanjutkan, seperti Ekos misalnya, dia kasih tahu ke saya, dia lanjut gitu. Baik, ini karena kita juga sudah mengundang ada perwakilan Gerindra dan juga PKB, sudah coba sebenarnya juga mengundang dari Demokrat tapi tidak bisa hadir. Ya, PKB dan Gerindra, ini apakah ada yang meminta ya semacam biaya uang muka, uang pangkal, uang rekomendasi atau uang perahu begitu? Ini Kalau bisa itu langsung kita konfirmasi nanti begitu? Kalau itu nggak etis, saya bilang gitu. Karena memang sengaja di pidato politik itu saya nggak sebut siapa apa partainya. Yang saya sebut itu kan partai yang mengenakan biaya pendaftaran. Yaitu 3 partai, 1 tidak saya penuhi, yang 2 saya penuhi. Gerindra 5 juta, kemudian PKB juga 5 juta. Tapi di PKB sebetulnya, PKB itu saya mendaftarnya online, secara daring. Artinya semua berkas itu sudah masuk ke database-nya DPP. Terus saya kemudian sudah dapat juga undangan via WA dari DPP untuk ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan kalau bahasa ininya kan. Bahasa Indonesianya. Ta'aruf dengan ketum. Dengan siapa? Muhaimin Iskandar. Nah, sebelum saya berangkat, kemudian ada pengurus DPC PKB yang hubungi saya, Bang, kalau untuk mendaftar itu bayar itu Bang. Bayar. Berapa bayarnya? Untuk wali kota 5 juta, untuk wakil wali kota 2,5 juta gitu. Nah, karena saya tidak pernah berhubungan DPC itu, kemudian saya WA ke nomor DPP, orang DPP yang mengirim undangan ke saya. Saya tanya, Mas, ini saya kan sudah daftar dan sudah dipanggil. Kemudian ada teman-teman DPC nih yang minta uang pendaftaran 5 juta. Apakah memang begitu aturannya? Tapi nggak pernah dijawab. Nah, sampai sekarang tidak pernah dijawab. Lalu karena saya ingin menjaga hubungan dengan adik-adik, dengan teman-teman yang di DPC itu, ya saya penuhi 5 juta itu. Baik, ya ini yang ditunggu publik sebenarnya yang soal biaya mahar politik itu, yang 300 sampai 500, bahkan tadi Bang Miko sebutkan juga bisa 1 M gitu ya? Iya, itu yang kedua. Itu yang pertama tadi yang itu kan, yang 500. Itu namanya deposit. Deposit. Ya, kemudian yang kedua itu istilahnya deposit. Deposit. Nah, istilah itu deposit. Deposit. Kalau Bang Miko artikan deposit itu apa itu? Uang apa itu? Biaya apa kira-kira? Kalau deposit itu kan apa? Uang titipan gitu ya. Makanya dia bilang deposit dititip segitu, lalu kemudian nanti kalau kalah
uangnya dikembalikan, potong dana operasional, biaya operasional. Tapi berapa besaran biaya operasional saya nggak ngerti juga. Mereka juga nggak sebutkan ke saya. Lalu kemudian yang kedua, yang apa itu mereka sebut begini, setelah satu proses selesai, kemudian kan saya dibawa ke sebuah ruangan, dan ruangan itu juga semua bakal calon yang dilakukan kegiatan pada waktu itu juga dibawa ke ruangan itu. Kemudian tanya-tanya tentang harta kekayaan, terus saya nanya, setelah ini apa lagi prosesnya? Prosesnya setelah ini itu bang, survei. Oh survei. Nah survei gimana caranya? Survei itu biayanya tanggung renteng. Misalnya biayanya 200 juta. Kalau saya nggak salah waktu itu yang mendaftar itu ada sekitar 11 nama-nama yang beredar di publik itu juga semuanya gitu kan. Berarti 200 juta, dia bilang angka 200 juta itu mereka juga yang bilang, mas misalnya katanya gitu ya. 200 juta ya dibagi 11, 1/11 gitu. Setelah itu saya bilang lagi kan, setelah itu untuk mendapatkan SK, ya, abang harus bayar gitu. Ini harus bayar bukan deposit. Berapa bayarnya? Minimal 300 bang gitu. Itu bisa jadi lebih 300 dong, saya bilang. Saya tanya, iya bisa 400, bisa 500, bahkan mungkin bisa 1 miliar, itu tergantung DPP katanya gitu. 300 ini ada dirinci lagi. Apakah 300 ini hanya untuk satu kursi kah? Atau enggak, sudah global semua? sudah global semua, waktu itu dibilang 300 minimal. Tapi ada bisa penambahan Ada kalau yang makanya tadi DPP? itu bisa jadi 400, bisa jadi 500, malah bisa jadi 1 miliar katanya begitu. Oh, saya kembali anggu-anggu juga. Baik.